Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini saya membahas ataupun menyajikan video yang menceritakan suatu kisah perjuangan seorang pengusaha muda yang sukses di zamannya. Beliau adalah Kiai Haji Samanhudi. Beliau merupakan pejuang yang berjuang dengan cara menyamakan hak antara pedagang Indonesia dan pedagang Tionghoa. Saksikan videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih. Samanhudi atau Kiai Haji Samanhudi adalah salah seorang tokoh agamis yang menjadi pendiri Sarekat Dagang Islam. Samanhudi mempunyai bapak yang bernama Haji Muhammad Zain. Beliau merupakan seorang pengusaha batik di Lawiyan, Surakarta. Dia dilahirkan di Karanganyar, daerah Kesultanan Surakarta, dan pada tahun 1868, lahirlah Kiai Samanhudi. Pendidikan awal Samanhudi adalah mengaji Al-Quran dan melanjutkan pendidikan agama dari Kiai Jejorno. Beliau masuk sekolah rakyat, folk school, pada era penjajahan di Surakarta. Setelah itu, melanjutkan ke HIS, Hollands Indische School, sekolah dasar dengan bahasa pengantar Belanda di Madiun. Kiai Haji Samanhudi sangat dekat dengan guru-gurunya, paling utama dengan Kiai Haji Zainil Mustafa, yang dengan berani memberontak kepada Jepang, serta populer dengan kejadian pemberontakan Singaparna. Jiwa santri begitu menempel kepadanya, serta nanti memberi warna corak organisasi perjuangan yang didirikan. Tidak cuma tekun belajar, Kiai Haji Samanhudi juga mengisi waktu luangnya dengan bekerja. Kedua kegiatan itu sudah dikerjakannya setelah selesai menjalani pendidikan di sekolah bawah. Salah satu kegiatannya merupakan berdagang, dan paling utama berdagang batik. Jiwa dagang yang dimiliki oleh Kiai Haji Samanhudi telah ada di dalam dirinya sudah sejak lama. Dalam usaha batiknya sangat-sangat berjalan dengan baik, bahkan dia juga memiliki ratusan pegawai. Keuntungan rata-rata yang dia dapat dari usaha batiknya bisa mencapai 800 gulden per hari. Sebagai acuan perbandingan, pada waktu itu, pendapatan seorang bupati hanya mencapai 1000 gulden per bulan. Pada tahun 1904, Kiai Haji Samanhudi menunaikan ibadah haji. Nama kecil dari Samanhudi adalah Supandi Wiryowikoro, kemudian berganti menjadi Haji Samanhudi segera setelah beliau selesai melaksanakan ibadah haji pada tahun 1904. Ibadah haji yang dilakukan bukan cuma merubah namanya, namun juga merubah jalur hidupnya. Dari pengusaha batik yang sukses menjadi seorang aktivis Islam, yaitu sebagai seorang pionir kebangkitan pergerakan Islam di Indonesia. Usaha batik yang ditekuni oleh Kiai Haji Samanhudi bermula dari magang, industri keluarga, hingga dia berumur 19 tahun. Dan untuk seterusnya, beliau bisa mendirikan usaha sendiri dan menjalankan usaha batik tersebut di umur yang masih terbilang muda. Akhirnya, Kiai Haji Samanhudi memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, pada tahun 1888, dia membuka industri batik, dan industri tersebut tidak lama dan segera bertumbuh dengan pesat. Di tahun 1900-an, cabang industri batik kepunyaan Kiai Haji Samanhudi telah tersebar di beberapa kota, yaitu Tulungagung, Bandung, Purwokerto, Surabaya, Banyuwangi, dan Parakan. Di Solo, pabrik batik milik Kiai Haji Samanhudi memperkerjakan kurang lebih berjumlah 200 orang. Pada waktu itu, di kota Solo, dia dikategorikan termasuk orang-orang kaya. Sepulangnya dari menunaikan ibadah haji, Kiai Haji Samanhudi
menyadari akan betapa jahatnya para penjajah yang tengah menjajah tanah air pada saat itu. Kondisi negara yang sangat memprihatinkan membuatnya turun tangan dan membantu para pejuang. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan juga membantu perekonomian bangsa dengan cara membangun lebih banyak pabrik batik miliknya. Tidak hanya itu, hal lain juga dilakukan Kiai Haji Samanhudi, yaitu mendirikan Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam didirikan pada tahun 1905. Tidak hanya badan perniagaan yang ditujukan untuk mengeruk keuntungan saja, SDI atau Serikat Dagang Islam juga ditujukan sebagai wadah untuk menghadapi diskriminasi perniagaan yang dilakukan oleh kaum penjajah Belanda. Diskriminasi yang dilakukan adalah salah satunya memperbolehkan pihak asing, yaitu Cina untuk berdagang. Namun bangsa Indonesia sendiri pun tidak diperbolehkan untuk berdagang. Tujuan yang lainnya juga yang ingin diwujudkan oleh Kiai Samanhudi adalah mengangkat martabat para muslim yang sengsara akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Oleh karena itulah, organisasi Syarikat Dagang Islam mudah memperoleh tempat di hati masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jawa yang mayoritas Muslim. Semuanya disebabkan dan ditunjang oleh adanya beberapa faktor, antara lain yaitu 1. Menjadikan Islam dan ajarannya sebagai strategi perjuangan yang membangkitkan semangat jiwa Islam iman yang telah lama tertidur akibat penjajahan. 2. Ilmu ide kesadaran berorganisasi lahir dari sendirinya sendiri seorang haji, usahawan muslim yang sukses. 3. Pendanaan awal yang berasal dari kantong pribadi ketua pengusaha yang berhasil di zamannya. 4. Kain batik dan sarung merupakan komoditi masyarakat muslim Nusantara di kota-kota sampai ke pedesaan dan di komunitas, institusi pendidikan. 5. Menggunakan jaringan perniagaan. Beliau yang memang telah mapan di berbagai kota di seluruh pulau Jawa, antara lain Solo, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Batavia, yang sekarang Jakarta. 6. Memiliki buruh pabrik karyawan dan kolega rekan yang bertaraf internasional, antara lain yaitu dari bangsa Arab, Muslim India, Cina, dan Muslim pribumi Nusantara. 7. Mempunyai alat media komunikasi yang efektif, yang sejak sebelum berdirinya Syarikat Dagang Islam, yaitu Buletin Taman Pewarta tahun 1902–1915. Setelah Indonesia merdeka, Kiai Haji Samanhudi mendirikan Barisan Pemberontak Indonesia, cabang Solo. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari ancaman serbuan dari Belanda. Dia juga mendirikan Gerakan Persatuan Pancasila pada waktu Belanda melancarkan aksi agresi militer kedua. Kiai Haji Samanhudi membentuk laskar yang bernama Gerakan Kesatuan Alap-Alap yang ditugaskan menyediakan peralatan dan yang terutama bahan makanan untuk para tentara yang sedang bertempur. Kemudian Kiai Haji Samanhudi meninggal pada tanggal 28 Desember 1956 di Klaten. Untuk mengenang jasa-jasanya terhadap tanah air, Kiai Haji Samanhudi dijadikan sebagai salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia, serta nama Kiai Haji Samanhudi diabadikan sebagai nama jalan di Kampung Laweyan, Surakarta. Kiai Haji Samanhudi adalah salah satu sosok yang sangat menginginkan kesamaan derajat antara pedagang asing Tionghoa yang saat itu
Tengah mau monopoli perdagangan di Indonesia, Belanda lah yang memutuskan terhadap adanya diskriminasi tersebut. Maka Kiai Haji Samanhudi mewujudkan agar pedagang Indonesia, khususnya warga Muslim, agar memiliki hak yang sama seperti pedagang Tionghoa. Kiai Haji Samanhudi meninggal akibat ditembak oleh penjajah Belanda. Kiai Haji Samanhudi merupakan pengusaha batik muda yang pabriknya ada di mana-mana. Hal itu pula yang menjadi kebanggaan untuk warga Indonesia, terutama warga Muslim. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Itulah tadi sedikit kisah dari salah seorang pejuang hak para pedagang ataupun pejuang Muslim Indonesia. Apabila ada tambahan ataupun komentar, silahkan tuliskan tanggapan di kolom komentar. Jangan lupa support selalu channel saya dengan cara like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.